Kesepakatan akta pengangkatan anak dari orang tua kandung Angelin pada pasangan Douglas dan juga Margaret dibuat oleh notaris Anneke Wibowo pada tanggal 24 Mei 2007. Dalam akta tersebut tercantum bahwa Angelin akan menjadi ahli waris Douglas sebagai orang tua angkatnya. Bahkan dalam pasal 2 disebutkan tentang pengalihan hak waris jika Angelin meninggal dunia yang akan turun ke hak waris dari pihak Margaret. Pemirsa, satu demi satu tabir misteri pembunuhan Angelin mulai terkuak. Sejumlah dokumen dan temuan di tempat kejadian perkara mengarah adanya persekongkolan soal penghilangan nyawa Angelin. Di antaranya janji uang 2 miliar ibu angkat Angelin kepada tersangka dan juga bercak darah yang ditemukan di kamarnya. Benarkah perebutan harta warisan menjadi motif pembunuhan Angelin? Saya langsung akan membahasnya. Bersama saya sudah dari luar studio kuasa hukum dari tersangka Agustinus, Haposan Sihombing. Halo Bang Haposan, selamat malam. Bang Haposan, Anda bisa mendengar saya? Ya, baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan wawancara dengan kuasa hukum Agustinus sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, baik pemirsa, sudah bersama saya kuasa hukum dari tersangka Agustinus, Haposan Sihombing. Bang Haposan, selamat malam. Selamat malam Mbak Api. Baik, Bang Haposan, ini sudah mulai banyak terkuak sejumlah dokumen dan juga kemudian ada titik terang. Salah satunya juga ada pengakuan dari klien Anda. Dijanjikan klien Anda 2 miliar rupiah oleh ibu angkat Margaret. Sejauh ini, apa yang Anda ketahui pengakuan dari klien Anda terhadap Anda soal uang 2 miliar itu? Baik Mbak Api, tentang uang yang 2 miliar yang disampaikan oleh tersangka terhadap rekan Akbar Faisal yang menyatakan bahwa dia dijanjikan 2 miliar, tersangka menyampaikan bahwa apa yang disampaikan kepada rekan Akbar Faisal anggota Komisi 3 itu memang benar disampaikan seperti itu, tetapi pada saat dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanyakan oleh penyidik, bahwa keterangan tersebut adalah keterangan bohong. Itu tidak benar bahwa dia menerima uang 2 miliar dari Ibu Margaret. Ditanyakan juga kenapa sampai berbohong, dan dijawab oleh si tersangka bahwa dia sangat benci terhadap si Ibu Margaret karena selama dia bekerja di tempat majikannya Ibu Margaret selalu memarahi dia dianggap bekerja tidak baik. Apabila misalkan dia memberikan makanan ayam, dia dinyatakan selalu membuang-buang makanan ayam. Jadi gara-gara itulah si tersangka berbohong yang menyatakan bahwa dia benar menyampaikan itu kepada rekan Akbar Faisal dari Komisi 3. Bang Haposan, Kira-kira gitu Mbak Afi. Dengan Anda kata bahwa latar belakang statement yang dikeluarkan itu adalah bohong karena kebencian terhadap TSK MM yang merupakan ibu angkat dari Angelin. Apa yang kemudian menjadi motif klien Anda membunuh Angelin? Jadi pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13, tersangka menyatakan bahwa Angelin datang ke kamarnya meminta pulpen dan pensil yang dipinjam oleh si tersangka, dan pada saat itu dia langsung menutup pintu dan tiba-tiba si korban menyampaikan, mama saya menyampaikan bahwa
kerjaanmu tidak becus. Berulang-ulang dia menyatakan kerjaanmu tidak becus, tiba-tiba dia marah, langsung dia mendorong korban. Saat korban terjatuh, dia berniat untuk memperkosa karena dia melakukan perlawanan dan memanggil kata-kata mama, mama. Akhirnya tersangka kalap, dia membenturkan kepala dari si korban, mencekik leher dari si korban. Setelah lemas, si korban melakukan pemerkosaan. Itu Mbak Pak Haposan, ini kita tahu bahwa keterangan ya, dari klien Anda ini sering berubah-ubah dan pernyataan tersebut tidak match dengan pengakuan dari tersangka MM sendiri. Pada saat itu Anda juga menanyakan di mana posisi sang ibu angkat? Jadi pada sekitar jam 15, pada saat si tersangka ini membersihkan botol minuman ayam, tiba-tiba ibu korban memanggil-manggil Angelin. Nah, pada saat memanggil-manggil itu sekalian juga dipanggil si tersangka. Dia bilang tidak tahu, akhirnya si tersangka disuruh mencari sampai ke tetangga. Dan setelah dicari di tetangga tidak ada, dia balik lagi ke rumah. Dan sekitar jam 17 dia melihat Ibu Margaret ada di kamarnya. Jam 17 dia masih mengambil boneka untuk ditaruh lagi boneka tersebut di kamarnya, dan dia sekaligus membuka spray, di mana spray itu dipakai untuk membungkus korban. Itu Mbak Api. Pak Haposan, ini statement Anda terakhir di media. Benarkah Ibu Margaret pernah mengancam untuk membunuh Agus? Kata-katanya adalah, awas kamu kalau ngomong di luar, kamu atau saya yang mati. Benar itu statement dari klien Anda? Jadi kalau tidak salah pada tanggal 24 apa 25 Mei tersangka menyatakan dimarahi oleh Ibu Margaret karena pada saat itu anjing dari Ibu Margaret ribut menggonggong tidak bisa didiamkan. Ibu Margaret marah. Kenapa anjing saya yang mau kamu bunuh ya, katanya. Oh, enggak, ini ribut dia, saya lepas. Kamu saya laporkan ke polisi, kata si tersangka. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, pada saat masuk ke kamar dia pikir mau ngambil handphone untuk menghubungi polisi. Ternyata Ibu Margaret mengambil parang, mengancam di lehernya, kamu sudah saya kasih makan, kasih minum, kamu diam, jangan macam-macam. Itu yang disampaikan oleh si tersangka. Nah, masalah membunuh itu pasca dia keluar dari rumahnya Ibu Margaret, ada telepon dari seseorang yang tidak dikenal, seorang laki-laki yang mengancam dia, ini rahasia, kamu diam, harus diulang lagi dalam hari-hari berikutnya sampai tanggal 9. Dia juga ditelepon dan disampaikan, kamu harus diam, kalau tidak kamu saya bunuh. Itu yang disampaikan oleh seseorang melalui telepon. Karena dia merasa terganggu, akhirnya si tersangka mematahkan kartu SIM dari handphone dari tersangka. Demikian Mbak Afi. Pak Haposan, rahasia apa yang begitu sangat diusahakan oleh pihak-pihak tertentu tidak bocor? Rahasia apa yang dimaksud? Apakah klien Anda tahu? Masa hanya sekedar hanya tidak bisa memberi makan anjing? Tidak mungkin. Jadi secara penyelidikan dari pihak polisi, kita percayakan aja nanti kepada pihak penyidik untuk menggali lebih dalam lagi tentang keterangan daripada si tersangka ini. Ini kan sudah hari kelima, kita harapkan nanti dari keterangan-keterangan tersangka lanjutan dan juga saksi-saksi yang lain, polisi akan menemukan bukti-bukti seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Roni F. Sompi dengan ditetapkannya tersangka Ibu Margaret dalam kasus penelantaran anak. Kita harapkan ini menjadi pintu untuk Pak Haposan? Membuka. Itu kan di statement dari Pak Kapolda. Itu kan di statement dari Pak Kapolda, kita dengan ditetapkannya tersangka terhadap Margaret, Pak Kapolda Roni Sompi kan menyatakan semoga ini menjadi pintu untuk membuka proses penyidikan dan menguak tragedi terhadap meninggalnya adik kita Angelin. Oke, Pak Haposan, saat ini masih ada satu tersangka tunggal, yaitu klien Anda berinisial AG yang menjadi tersangka pembunuhan dari adik kita, Angelin. Anda yakin bahwa
klien Ya. Anda bukan satu-satunya yang akan menjadi tersangka? Ada tersangka lain dalam waktu dekat? Kalau berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh tersangka, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah menunjukkan sinyal. Dan mengenai berita acara atau penyampaian yang disampaikan oleh tersangka, kita percayakan kepada teman-teman kita kepada kepolisian. Dan polisi kan lagi menggali bukti-bukti seperti yang kita dengar juga dari media, baik itu darah dan juga tes DNA. Mudah-mudahan segera terkuak. Pak Haposan, ketika tadi Anda sempat menyatakan pengakuan dari klien Anda, Ibu MM, ini mengancam klien Anda dengan parang di leher. Apakah itu sering dilakukan oleh tersangka MM terhadap klien Anda? Baru penyampaian dari tersangka baru kejadian pada saat dia mau dikeluarkan sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 itu. Tapi dalam kesehari-harian menurut si tersangka ini kan baru bekerja tanggal 23 April 2015. Sampai terjadinya pembunuhan tanggal 16 Mei 2015, menurut tersangka setiap hari dia dimarahin. Dibilang kerjaanmu tidak becus, kamu hanya membuang-buang makanan ayam, kamu terlambat bangun. Jadi dia selalu salah tingkah karena selalu disalahkan. Pak Haposan, ketika gitu, Mbak Api. Keterangan dari klien Anda ini selalu berubah-ubah. Di awal dia sempat mengatakan bahwa ia diminta untuk mengubur jasad Angelin. Tapi kemudian berubah, ia menjadi pelaku dari pembunuhan ini. Lalu apa yang bisa menjadi pegangan bahwa ada keterangan yang benar, ada keterangan yang bohong? Seperti contoh Anda katakan soal 2 miliar itu adalah keterangan yang bohong. Nanti kita percayakan aja kepada penyidik kepolisian, tentu nantinya kan akan ada konfrontir. Nah, kalau masalah disuruh mengubur, itu tidak ada disampaikan di dalam berita acara, tetapi seminggu sebelum kejadian, memang si tersangka disuruh mengambil tanah untuk menutupi tai ayam yang ada di lantai. Dan ditunjukkan tanah itu diambil di pojok dekat pohon pisang dengan kandang ayam. Dan sebelumnya katanya sudah ada juga lubang. Ditanya oleh si tersangka, lubang ini siapa yang buat? Ya, saya yang buat untuk pembuangan tempat sampah. Jadi pada saat penggalian lubang pengambilan tanah lagi untuk menutup tai ayam yang ada di lantai, menurut keterangan dari tersangka, Ibu Margaret ada juga pada saat itu. Pak Haposan, ketika tadi Anda juga sempat menyampaikan ketika klien Anda membenturkan kepala Angelin ke lantai, sebelumnya atau setelahnya klien Anda sempat memperkosa Angelin. Apa disampaikan alasan kenapa ia sampai tega untuk memperkosa Angelin? Secara detail tidak disampaikan, cuman dia hanya menyampaikan bahwa kurang lebih baru seminggu dia bekerja di sana, dia berusaha untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban di lantai 2 kediaman daripada ibu angkat. Tetapi menurut keterangan tersangka, tiba-tiba ibunya memanggil sehingga upaya pelecehan seksual itu tidak terlaksana. Terus yang kedua, seminggu sebelum kejadian, si tersangka juga katanya memanggil korban dan melakukan pelecehan seksual di kamar daripada si tersangka. Baik. Gitu, Baik. Mbak Api. Pak Haposan Siombing, terima kasih atas waktu dan keterangan Anda di Prime Time News. Kita harapkan ada titik terang bagi misteri pembunuhan Angelin di Bali. Sama-sama Mbak Api. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan Prime Time News.